atau yang mewakili nanti masyarakat di DPR, Siap. di DPD, di provinsi maupun kabupaten, ya sekaligus tadi pemilihan presiden hari ini. Kami dengan Pak Dandim tadi sebelum ke sini bersama-sama berbincang-bincang di kantor Kodim, Siap. mendiskusikan kegiatan bahwa kita siap mengawal, mengamankan, dan mensukseskan pemilu 2024 di Kabupaten Buleleng ini. Nanti berencananya kami akan patroli, memantau situasi, baik pada saat pemungutan maupun pasca pemungutan. Jadi hari ini kita diskusi tadi, ini hari panjang Kakak Asuh, Iya, Pak Dandim. betul. Betul ya, pastinya Ya. memang nggak hanya pagi ini aja ya Pak, sampai nanti selesai ya Pak ya. Sampai selesai, sampai tuntas, sampai situasi aman. Siap dan silakan untuk Bapak Dandim Buleleng, silakan. Seperti apa nih Pak Dandim? Untuk masyarakat. Untuk masyarakat saya cuma titip berpesan bahwa hari ini adalah puncaknya kita melaksanakan pesta demokrasi. Yang namanya pesta tuh ya kita senang, Iya. ya kan, kita senang. Jangan sampai setelah pesta kita yang kecewa. Iya. Tidak ada pesta tuh kecewa. Adanya pesta itu adalah kesenangan. Yang saya harapkan bahwa percayakanlah dalam prosedur kegiatan kampanye itu kepada yang ahli. Siap. Ya istilahnya mereka melakukan dengan sangat profesional. Kemudian pasca nanti hasilnya ya bahwa itu merupakan suatu proses pesta demokrasi dan semuanya bisa menerimanya dengan lapang dada, tidak perlu dengan meluapkan suatu kekecewaan. Dan ya ikuti saja. Siap. Nah, ini kan karena waktunya juga kita akan tahu bahwa bapak-bapak ini akan bertugas untuk pemilu kali ini. Mungkin sekaligus harapannya ke depannya nih untuk pemilu 2024. Silakan mungkin Bapak Kapolres dulu deh. Baik, harapan saya pada kesempatan ini saya menghimbau pada seluruh masyarakat, seluruh elemen, tokoh agama, tokoh politik untuk peran sertanya menjaga kondusivitas di Kabupaten Buleleng. Ya, jangan memprovokasi maupun terprovokasi, menahan diri, ya apapun hasilnya tadi sampaikan oleh Pak Dandim bahwa ini adalah pesta, ya harus kita laksanakan dengan sukacita. Kita dalam pemilihan ini mungkin boleh beda pendapat, namun kita tetap sahabat Buleleng. Iya, Boleh kita beda jalur, tapi kita tetap sedulur. Atau boleh kita beda suara, kita tetap bersaudara. Luar biasa. Sekarang giliran Pak Dandim nih, seperti apa yang harapannya untuk ke depannya? Harapannya ke depannya ya kemarin kita sudah melaksanakan kampanye dari masing-masing kelompok ya. Iya. Harapannya setelah ini ya kita kembali lagi bersama. Kemudian bahwa hasil keputusan itu merupakan pemenang kita semua dan milik kita semua, dan istilahnya kita percayakan bahwa nanti siapapun yang menang itu akan bisa membawa negara kita menuju era yang lebih baik. Ya, demi Indonesia. Demi Indonesia. Baik, terima kasih banyak kesempatannya pagi hari ini untuk Kapolres Buleleng. Sekali lagi AKBP Ida Bagus Widwan Sutadi SIKMH serta Dandim Buleleng Letkolkaf Angga Nurdiana. Luar biasa. Saya sangat beruntung sekali bisa bertemu dengan Bapak-bapak di tengah kesibukan untuk mengamankan pemilu 2024. Tetap semangat Pak. Salam sehat selalu. Terima kasih. Dan ingin melaksanakan tugas. Ya. Mohon doa dan dukungannya. Astung Semoga Buleleng aman, Indonesia umumnya juga aman. Amin. Semangat Pak. Semangat. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa. Ya. Baik, pendengar, demikianlah perbincangan kami untuk pagi hari ini. Luar biasa, tidak disangka-sangka karena kami pun tahu beliau-beliau bertugas dari kemarin-kemarin sampai nanti selesai benar-benar pemilu 2024 ini. Kita berharapnya adalah seperti yang sudah disampaikan, aman, nyaman, tentram, dan tetap menjaga nama Indonesia di mata dunia. Amin. Anda masih mengikuti Indonesia Memilih di Pro 1 RRI, kanal Pemilih Cerdas.
tentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Baik pendengar, masih di Indonesia Memilih Pagi, RRI Radio Pemilu, kanal pemilih cerdas. Pagi hari ini ya kita sudah tersambung dengan salah satu reporter kami, ada Sukma. Selamat pagi Sukma. Halo, selamat pagi rekan Irna. ya selamat Iya. pagi. Dengan Novi di sini dan Irna. Oke, Ya, silakan laporannya. ya baik pendengar dan juga rekan Irna dan rekan Novi yang ada di studio Pro1 RRI Singaraja dan juga pendengar Pro1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, bahwa pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di dusun Sulahan, Kecamatan Susur, Kabupaten Bangli. Ini tepatnya saya berada di TPS 005 yang rencananya pada TPS ini akan dijadikan atau menjadi TPS yang nantinya akan digunakan oleh Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arte, untuk menyuarakan suaranya. Tentunya pada pagi hari ini juga tampak masyarakat juga sudah berbondong-bondong untuk mendatangi TPS yang berada di sini. Tidak hanya TPS 005 yang berada di gedung olahraga yang berada di dusun Sulahan ini, tetapi ada TPS juga, TPS 004 dan juga TPS 006 yang menjadi satu. Dan sebagai informasi juga pendengar, bahwa Bupati Bangli yaitu Nyoman Sedana Arte ini juga tampak belum menghadiri pemungutan suara yang berlangsung di TPS 005, namun antusias dari masyarakat sendiri ini sangat antusias. Terlihat dari saat ini banyak sekali masyarakat yang sedang menunggu untuk dipanggil untuk menyuarakan hak suaranya pada pagi hari ini. Dan juga pendengar, bahwa di TPS 005 ini juga telah disiapkan oleh petugas khusus keamanan baik dari pihak kepolisian dan juga polisi adat yaitu Pecalang, ini dengan menunjukkan beberapa personil yang berjaga-jaga di luar kawasan TPS dan juga di dalam kawasan TPS. Dan juga pada pagi hari ini juga tampak bagi masyarakat ini menggunakan pakaian adat Madie atau adat Bali,
Kali ini juga menindaklanjuti adanya imbauan dari KPU Bangli ini menghimbau agar seluruh pemilih yang ada di Provinsi Bali ini menggunakan pakaian adat Madye. Tidak hanya itu pendengar, bahwa pada pagi hari ini juga 3 TPS ini, yaitu TPS 004 dan TPS 005 dan TPS 006 ini juga dihiasi oleh ornamen-ornamen Bali, yang ini tentunya khusus untuk menjaga budaya Bali juga. Dan nampak juga masyarakat di sini sangat antusias untuk menunggu Bupati Bangli, yaitu Bapak Nyoman Sangade Sedana Ate, yang nantinya akan rencananya bersama keluarga akan menyalurkan hak suaranya di TPS 005 yang berada di Dusun Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Dan juga sebagai informasi juga pendengar, bahwa ketiga TPS ini memiliki daftar pemilih tetap yang sangat banyak, yaitu pada TPS 004 itu ada terdapat sebanyak 294 daftar calon pemilih tetap, yang itu terbagi dalam 157 laki-laki dan juga 137 perempuan. Sementara untuk TPS 005 yang menjadi tempat untuk nantinya Bupati Bangli untuk menyalurkan suaranya, ini ada sebanyak 219 daftar calon tetap atau DPT, yang terbagi dalam 143 laki-laki dan juga 148 perempuan. Sementara untuk di TPS 006 yang menjadi satu ini, itu ada sebanyak 285 daftar calon tetap atau yang terbagi dalam 137 laki-laki dan 148 perempuan. Dan juga pendengar, bahwa pada pagi hari ini para masyarakat juga sangat menunggu kedatangan Bupati Bangli yang nantinya akan rencananya akan menyoblos pada pagi hari ini juga. Sekian yang bisa saya sampaikan langsung dari Dusun Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Saya kembalikan ke rekan Irna dan Novi di studio. Baik, terima kasih Sukma, selamat bertugas kembali. Aku maunya kamu ikut aku. Aku nggak mau. Jangan paksa aku dong. Oh, jadi gini, kamu udah gak sayang lagi sama aku? Aku sayang sama kamu, tapi pilihan tuh nggak bisa dipaksain. Walaupun kita beda pilihan, yang penting kita nggak beda tujuan. Sama-sama untuk Indonesia kan? Anda masih mengikuti Indonesia Memilih di Pro 1 RRI, kanal Pemilih Cerdas. Dan pendengar, silakan. Saatnya kita akan terhubung dengan salah satu reporter kita, betul, yakni Mbak Rizka yang berada di TPS 007, tepatnya di Kampung Kajanan, sebagai salah satu TPS dengan seluruh petugasnya merupakan perempuan, katanya Mbak Irna. Baik. Nah, kita sudah terhubung, terhubung. Halo, Selamat pagi, Mbak Rizka. Ya, baik pendengar, saat ini saya sedang berada di TPS 007 Kampung Kajanan, di mana TPS ini merupakan salah satu TPS yang terpilih menjadi TPS yang didominasi oleh petugas KPPS-nya merupakan perempuan, di mana dalam perhelatan pemungutan suara hari ini juga bisa saya sampaikan informasinya bahwa memang dari petugas KPPS, kemudian Linmas dan juga beberapa petugas lainnya memang didominasi oleh perempuan ya. Dan untuk pemungutan suara di TPS 007 Kampung Kajanan ini juga sudah dimulai sejak pukul 7 pagi tadi. Dan berikut kami akan hadirkan kutipan wawancara saya bersama dengan Ketua KPPS Kampung Kajanan, Ibu Yeni Rahmawati. Itu Mbak, sebagai satu-satunya TPS yang perempuan semua. Jadi bagaimana untuk mensukseskan pemilu? Apa saja yang sudah dilakukan? Ya, yang pertama kan kita harus persiapan untuk persiapan tugas-tugas apa aja yang perlu kita ketahui kan. Kemudian juga harus kerjasama dengan tim yang baik, saling mengingatkan
pokoknya semuanya tuh harus butuh kerjasama gitu. Bagaimana menggerakkan perempuan-perempuan ini untuk mau menjadi satu kesatuan tim untuk TPS? Untuk menggerakkan kan dimulai sudah jauh-jauh hari Mak ya, kita dari membuat grup. Nah dari sana dah kita buat kesepakatan gitu. Dari total semua yang terlibat ini berapa orang Pak? Untuk KPPS-nya anggotanya kan 7 KPPS 1 sampai 7, kemudian ditambah limasnya 2, jadi semua 9 Sampai 5 jam. Oke. Ada kesulitan tidak pada saat pertama kali untuk edukasi, kemudian memberitahu tahapan-tahapan dan sebagainya untuk KPPS? Kalau untuk kesulitan sih enggak Mak ya, karena dari awal kan tim ini dibentuk sudah melalui seleksi. Terus kemudian kita juga mendapatkan BIMTEK, ada BIMTEK dari KPU, kemudian BIMTEK susulan lagi untuk pemantapan gitu. Jadi semuanya sudah sih ini. Siapa yang pertama kali menginisiasi bahwa di DPR ini perempuan semua? Dari PPS-nya. Yes, baru. Ya pendengar, demikianlah wawancara saya bersama dengan Ketua KPPS 007 untuk TPS 007 Kampung Kajanan, Yeni Rahmawati, dan dapat saya laporkan kembali bahwa memang untuk proses pemungutan suara di TPS 007 Kampung Kajanan saat ini tengah berlangsung, di mana untuk saat ini juga para warga sudah mulai berdatangan satu persatu untuk bisa menyuarakan dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2024. Dari Kampung Kajanan, Buleleng, Bali, Rizka Desiandra melaporkan. Baik, terima kasih Rizka, selamat bertugas kembali. Pemilihan umum 2024 sudah di depan mata. Pastikan Anda menggunakan hak suara Anda tanggal 14 Februari 2024. Pro 1 RRI menghadirkan info update seputar pemilu 2024 secara objektif, netral, dan independen dalam Indonesia Memilih. Menghadirkan laporan langsung dari tempat pemungutan dan perhitungan suara dan dialog interaktif bersama narasumber. Anda juga dapat berbagi informasi seputar pemilu di tempat Anda dengan menghubungi RRI Pro 1. Indonesia Memilih, Rabu, 14 Februari 2024, mulai pukul 5 hingga 24 waktu setempat di RRI Pro 1 seluruh Indonesia. RRI, kanal pemilih cerdas. Aturan pelaksanaan pemungutan suara di TPS telah diatur oleh Komisi Pemilihan Umum. Berikut langkah-langkah teknis pemungutan suara di TPS Pemilu 2024. Nomor 1. Pemilih yang sudah terdaftar dan sesuai syarat menjadi pemilih pemilu 2024 datang ke TPS sesuai dengan namanya yang sudah terdaftar. Nomor 2. Tunjukkan formulir C6 dan EKTP ke panitia KPPS. Nomor 3. Pemilih mengisi daftar hadir yang berisi nomor urut kedatangan, nomor urut pemilih dalam daftar pemilih, dan jenis kelamin. Nomor 4. Setelah petugas KPPS menulis nomor urut kehadiran pada formulir model C6, tunggu antrian hingga dipanggil. 5. Pemilih akan menerima surat suara yang telah diisi nama kecamatan, nama desa kelurahan, dan nomor TPS serta ditandatangani oleh Ketua KPPS. 6. Selanjutnya, pemilih akan dipanggil dan diarahkan oleh anggota KPPS untuk memasuki bilik suara yang kosong untuk memberikan suara. 7. Pada bilik suara, pemilih melakukan pencoblosan surat suara di kolom foto, nomor urut, nomor paslon. Pastikan pencoblosan surat suara dengan benar sesuai ketentuan agar suara dianggap sah. 8. Setelah memberikan suara di bilik suara, pemilih melipat kembali surat suara dan memasukkan surat suara sesuai jenis surat suara. 9. Kemudian, pemilih dipersilakan mencelupkan salah satu jari tangannya ke dalam botol tinta dan proses teknis pemungutan suara selesai. Kita memilih untuk Indonesia. Iya, masih bersama Novi di Pro 1 Indonesia Memilih Pagi. Dan pagi hari ini kami sudah terhubung dengan salah satu rekan kontributor yang berada di TPS 15 Bakti Srage. Selamat pagi rekan Gus Parte. Ya, selamat pagi rekan Irna di studio. Silakan laporan Anda.
Baik, saudara pendengar, walaupun pagi ini suasana mendung sudah mulai menutupi celah-celah langit di kawasan Desa Bakti Srage, Kecamatan Buleleng, namun tidak mengurangi semangat dan dukungan warga pemilih di TPS 15 ini. TPS 15 yang sengaja ditempatkan di area lapangan bulu tangkis dengan fasilitas parkir yang cukup luas, sangat mendukung para pemilih dalam kenyamanan selama antre sebelum melakukan pencoblosan. Dan para petugas PPS sengaja diberikan pakaian yang sedikit warna-warni untuk menandakan suatu keberagaman dan tidak mewakili satu partai manapun. Dan saudara, pukul 7:53 waktu Indonesia Tengah tadi, warga pemilih pertama di TPS 15 Bakti Srage ini telah mengawali memberikan hak pilihnya. Dan di menit sekarang ini telah melewati 56 pemilih yang melaksanakan hak demokrasinya. Selain petugas pengamanan, 2 orang dari kepolisian serta TNI juga disertai kehadiran para saksi serta dibantu beberapa petugas parkir yang sengaja disiapkan oleh pihak panitia. Dan layaknya sebuah pesta, nampaknya kegembiraan dan suasana penuh keceriaan terpatri di wajah para pemilih maupun petugas yang masih menantikan untuk dipanggil melaksanakan pencoblosan dengan 5 kartu yang harus dibawa dan dibuka di dalam kotak suara. Demikian sementara laporan saya dari TPS 15 Desa Bakti Srage, Kecamatan Buleleng, dan saya kembali ke Gajah Mada 144 Singaraja bersama rekan presenter Irna. Terima kasih Gus Verte dan selamat bertugas kembali. Anda masih mengikuti Indonesia Memilih di Pro 1 RRI, kanal Pemilih Cerdas. Indonesia Memilih di Pro 1 RRI, kanal Pemilih Cerdas. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Baik, Indonesia Memilih Pagi, Singaraja pagi ini untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada serta pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official. Pagi hari ini kami telah bersama narasumber kami yaitu pengamat politik Bapak Wayan Rideng dan tentunya ada tokoh pemuda Bapak Iputu Gede Parme untuk Ayo ke TPS Sukseskan Pemilu Damai 2024. Selamat pagi Pak Wayan Rideng. Om Swastiastu, selamat pagi. Dan selamat pagi juga Pak Parme. Apa kabar nih? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat selalu. Semangat. Ini yang saya pantau langsung saja ya, karena memang waktunya ini sangat luar biasa. Ini momen-momen yang memang ditunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan saya sudah melirik sebenarnya pendengar dan pemirsa. Bapak Wayan Rideng ini sudah tidak suci lagi untuk jemarinya ya. Sudah ada warna ungunya. Gimana Pak Wayan Rideng? Tentu sebagai warga negara yang baik dan memiliki hak pilih akan melaksanakan hak pilih, sehingga tadi pagi saya
pemilih yang pertama di luar TPS biasa. 006 di Sepadang Bulie. Di Padang Bulie. Karena saya tahu pada hari ini, jam ini saya harus hadir di RRI dalam rangkaian paling tidak membagi pengalaman ya. Karena saya sempat sebagai penyelenggara dan juga sekarang juga mencoba untuk melihat persoalan-persoalan tentang kepemiluan dan dinamikanya kira-kira sehingga kita bisa share, berbagi pengalaman. Kira-kira seperti itu ya. Oke, baik. Nih kalau Pak Parma sendiri gimana Pak Parma? Sudah siap juga karena kalau Pak Parma masih menunggu ya Pak ya? Ya. Oke. Ini tangan masih bersih. Masih bersih, masih suci. Masih suci tangannya. Sebentar baru nerobos. Masih bisa merenung. Masih bisa merenung. Pilihannya. Betul, betul. Oke. Intinya selamat Hari Kasih Sayang 14 Februari dan selamat Hari Kasih Suara. Suara, betul sekali, luar biasa ya. Mantap ini ya. Oke, Pak Wayan Rideng selaku pengamat politik nih, kalau Pak Wayan Rideng bisa melihat untuk tahun ini seperti apa? Yang pertama tentu sebenarnya dengan dinamika yang ada, pemilu ke pemilu, tahun ke tahun tentu berharap lebih baik. Oleh sebab itu kita berharap sebagaimana yang kita tahu informasi dari KPU bahwasanya hari ini serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia ada hampir kurang lebih itu 205 juta orang jiwa untuk melaksanakan hak pilihnya. Nah, dengan demikian ini merupakan suatu momen yang penting, yang besar, yang mental dalam kerangka bagaimana kita untuk penyelenggaraan, untuk tata kelola pemerintahan siapapun yang nanti terpilih, baik pada tingkat legislatif yang ada 3 fungsinya, yakni pengawasan, kemudian pembentukan produk hukum daerah, kemudian juga penganggaran, termasuk juga eksekutif dalam kaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Oleh sebab itu tentu kita sangat bersyukur didukung oleh cuaca yang cerah ya, tidak sampai turun hujan kalau saya cermati di beberapa daerah sampai pelaksanaan pencoblosan itu ditunda oleh karena situasi yang tidak memungkinkan. Tentu kita di Bali khususnya di Buleleng patut mensyukuri perhelatan, hajatan, penyelenggaraan tentang demokrasi, apakah itu istilahnya orang menganggap ini pesta dan lain sebagainya, dapat berjalan dengan lancar dan astungkara sampai dengan pukul 9 hari ini sampai dengan nanti jam 1 ya 13 termasuk selanjutnya penghitungan suara berjalan dengan lancar. Tadi disisipin berkaitan dengan pemilu yang damai. Damai itu adalah hal yang menyenangkan. Dalam konteks pengertian damai itulah tenang, tidak terganggu apapun, sehingga pelaksanaannya berjalan lancar sesuai dengan asas pemilu, yakni luber dan jujur dan adil. Nah, itu nanti persoalan yang kita tegaskan. Oleh sebab itu, setiap orang yang memiliki hak pilih sesuai dengan ketentuan sangatlah jangan untuk tidak datang ke TPS atau alias golput. Karena negara ini tentu ada di kedaulatan rakyat. Ini penting yang menjadi terutama juga kalangan milenial ya, Z atau Y gitu ya katakanlah demikian. Tentu pemilih pemula, orang-orang inilah yang nanti menjadi tunas-tunas bangsa, sehingga sudah sewajarnya hak-hak yang dimiliki sebagai warga negara itu jangan santai diabaikan. Baik. Itu kira-kira sebagai sebuah pengantar, Pak. Baik, terima kasih Pak Wayan Rideng. Nah ini kita bergeser dulu ke Ketua KNPI Kabupaten Buleleng, yaitu Dr. Iputu Gede Parma SST Par yang juga termasuk nih bisa mengatakan bahwa pengamatan dari Pak Parma tentang milenial untuk tahun ini kan katanya paling banyak nih. Iya kan? Seperti apa kalau menurut Pak Parma? Baik, terima kasih Mbak Iren, Mbak Irna. Mbak Irna. Siap. Dan narasumber senior kami juga ini luar biasa ini emang. Sama Pak Ketua KNPI kami nih Ki. Mbak Cece dulu. Dan Ketua KPU juga Buleleng. Siap. Dan warga masyarakat Buleleng yang pasti sudah siap ataupun sudah ke TPS ya. Jadi
dinamika yang terjadi ini kan luar biasa sebenarnya ya, dan ini dilihat juga oleh anak-anak muda. Nah, jadi bagaimana konstelasi yang terjadi di pusat ya tentu juga pasti berimbas ke daerah ya. Nah, apapun itu dipandang ya dari masing-masing kacamata ya, dari masing-masing individu yang ada di masyarakat. Nah, terkhusus untuk anak-anak muda yang kami rasakan denyut nadi dan rasanya gitu ya, jiwa mereka tentu masih dominan untuk bagaimana tetap bersemangat, untuk bagaimana mensukseskan pemilu kita ini ya. Nah, kita berharap tentu saja bahwa pemilu ini tidak semata menjadi ornamen demokrasi atau penghias demokrasi, tetapi benar-benar bisa menjadi instrumen demokrasi, menjadi elemen penting dari nantinya jalannya demokrasi. Karena apa? Demokrasi ini kan bukan tujuan. Demokrasi adalah sebuah proses. Tujuan kita kan bagaimana mencapai kesejahteraan bangsa dan negara. Ya, bagaimana yang sampai saat ini mungkin masih dirasakan oleh sebagian warga masyarakat kita tercinta, yaitu bagaimana memerangi kemiskinan dan kebodohan. Dua hal itu kan. Ya, kebodohan ini terkait bagaimana terus upaya meningkatkan pendidikan ya, dan termasuk juga mengurangi kemiskinan. Ini kan bagaimana ekonomi, pertumbuhan ekonomi kita bisa terus maju ke depannya, dan tidak maju untuk parsial sebagian saja, tetapi juga majunya merata, secara keseluruhan ya, secara keseluruhan masyarakat. PR yang sekarang terjadi kan seperti itu. Nah, kemudian lanjutannya memang dinamika yang terjadi kan bisa kita ketahui bersama kan Mbak Ena ya, misalnya dari pusat hingga daerah. Nah, itulah mungkin ada rasa kepedulian lah. Kalau tidak bisa dikatakan sebagai suatu keresahan ataupun ketakutan, karena kita kan berharap bahwa anak-anak muda kita tidak nantinya menjadi apolitis ya, jadi tidak mau terlibat aktif ataupun secara langsung, karena ini kan bagian dari bentuk sebenarnya kegiatan atau interaksi politik juga dengan kita memilih ini, karena inilah hak politik kan. Betul. Nah, hak politik itu bisa digunakan ataupun bisa tidak kan gitu. Nah, itu yang sebenarnya menjadi bagian integral dari bagaimana proses demokratisasi kita. Dan kita berharap pastinya bahwa demokratisasi kita ini semakin majulah ke depan. Jadi dengan pembelajaran yang terjadi pada setiap era ya memang kita tahu lah, setiap era ada pemimpinnya, setiap pemimpin ada eranya. Nah, itu yang harus disadari. Itu adalah pelajaran sejarah yang luar biasa. Ini senior kami pasti memahami itu. Memahami. Karena memang akan terulang lagi begitu begitu. Kita kan tidak berharap bahwa istilahnya kayak poco-poco lah istilahnya. Sudah maju mundur lagi memulai dari baru, maju lagi mundur. Jadi nggak kelar-kelar ya, nggak tamat-tamat. Nggak tamat-tamat. Ya dimanapun itu Mbak. Kita bicara dimanapun, termasuk kami lah di organisasi. Contoh organisasi kan pasti nggak mungkin saya terus menjadi ketua kan, pasti ada masanya regenerasi. Nah, cuma sekarang kan bagaimana proses itu bisa berjalan baik, bagaimana menjaga tujuan dari cita-cita dari kita, termasuk mungkin skop yang kecil organisasi ini bisa berjalan. Nah, kemudian kalau dari sisi anak muda sih, kalau kami memformulasikannya, ada beberapa sebenarnya elemen yang bisa menjadi bagian penting dalam konteks mereka memilih, Mbak. Tentu pemilih yang sekarang ini kan berharap pemilih yang kalau saya menyebutnya roh gitu ya. Jadi rasa rasional gitu ya, otak dan hati. Siap. Izin senior ini. Mantap, baru saya Pak mantap. Mungkin Pak Wayan juga baru dengar ya, saya juga baru nih. Luar biasa nih Pak Parmo nih. Di dalamnya itu ada bagaimana integritas, kapabilitas, akuntabilitas. Itu kan standar pada pembinaan. Integritas itu kejujuran pasti. Loyalitas bukan hanya pada individu sendiri, kelompok, tapi juga kepada masyarakat banyak, kepada seluruh yang lebih luas lah ya. Kemudian kepemimpinan dan sebagainya. Kemudian kapabilitas ya pasti harus mampu. Jadi pemimpin harus mampu, punya knowledgeable ya, punya skill, punya jaringan termasuk di dalamnya terkait kapabilitas ya, punya kemampuan manajemen resiko. Karena permasalahan kita semakin kompleks secara global ini, disruption era loh kita sekarang Mbak, bagaimana era VUCA ini ya, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, serba ketidakpastian sebenarnya ke depan geopolitik kita. Itu perlu pemimpin yang luar biasa untuk bisa mengatasi itu. Dan terakhir akuntabilitas. Akuntabilitasnya adalah bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap program kerjanya, bagaimana bisa
juga memiliki memberikan keyakinan bahwa apa yang dijanjikan itu nanti bisa dilaksanakan, bisa diselesaikan. Ini mohon maaf, ini dari sisi anak muda pasti inginnya idealis lah gitu ya. Walaupun tataran idealis dan praktis kadang kan perlu proses. Sekali lagi ya, semua butuh proses ya sebenarnya ya. Baik. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau memang kalau kita kan inginnya doa-doanya atau harapan-harapannya kan yang baik-baik aja dulu ya. Kalau nanti kenyataannya seperti apa ya belakangan deh gitu. Tapi memang sebenarnya kan kita harus ingin sekali menghimbau ayo ke TPS gitu kan, sukseskan pemilu 2024. Nah ini kan mencakup seluruhnya yang masyarakat yang memang sudah ada haknya, yang sudah ada istilahnya sudah ada waktunya, karena memang 5 tahun itu adalah bukan waktu yang singkat pula ke depannya. Jadi mudah-mudahan dipergunakan dengan baik dan benar ya, hitungannya seperti itu ya. Nah Pak Wayan Ridwan nih, kita kembali lagi nih, kalau dari Bapak sendiri, kita bukannya mau seperti tadi Pak Parma bilang mundur maju, tapi pengennya nih tahun 2024 ini dibanding dengan 5 tahun yang lalu kan harapan-harapan yang dulu nggak pernah yang dulu pernah terjadi, harapannya tahun ini nggak akan terjadi lagi. Nah seperti itu, seperti apa Pak? Ya tentu yang pertama dalam sebuah kompetisi dalam sebuah katakanlah perjuangan, seringkali diartikan sesuatu yang sangat sempit ya. Ketika misalnya kita mau tidak mau sebagai negara yang dipayung oleh Pancasila, dengan sila-sila sebagai perilaku kita, sebenarnya kita adalah bangsa yang beradab. Dengan sebuah peradaban itu tentu kita akan melakukan perbaikan, sehingga juga saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Ketua KNP ini, jangan sampai kita mundur lagi. Jadi peradaban itulah dalam konteks kita mau mengevaluasi, mau mulat sarire terhadap apa yang jelek, apa yang tidak patut, apa yang tidak baik, untuk kita lakukan agar lebih baik, agar tidak menyalahi kepatutan itu sebenarnya. Tetapi kan persoalan ketika ini perhelatan sedemikian rupa dikemas oleh orang-orang, karena di dalamnya ada orang-orang yang memang memiliki integritas dalam sebuah, katakanlah peserta saja ya dari partai politik yang memang di tingkat lembaga DPRD, tentu bayangkan berapa ratus ribu yang berkompetisi. Sehingga dalam konteks kompetisi, kalau orientasinya itu hanya menang, tentu akan melakukan berbagai cara dan strategi yang kadang-kadang tidak patut atau tidak sesuai dengan norma hukum. Ini persoalannya. Apalagi negara Indonesia yang demikian besar cakupan luasannya, kemudian mohon maaf pemilihnya saja 205 juta bahkan di Bali 3,7 ya. Kalau kita lihat pemilih paling banyak di Jawa Barat sampai dengan 35 juta, bayangkan. Nah, dengan demikian terjadi pressure yang memungkinkan kita lihat selama ini, mohon maaf, ini kan dari pengamat kita juga tidak boleh menjudge. Ada dugaan-dugaan kecurangan berbagai lini, model-model kecurangan yang dilakukan dan lain sebagainya. Tentu ini sebenarnya kalau saya melihat, kalaupun itu benar terjadi, karena ini masa dugaan, tentu di sini menunjukkan sebuah kemunduran. Kan sebenarnya sebagai generasi muda tadi sudah disampaikan, diwakili oleh Pak Ketua KNPI, sebenarnya kan harapannya betul-betul pemilu lebih baik, tidak mundur kayak filmnya Warkop ya. Maju kena, mundur kena dong. Oleh sebab itu kapan lagi bangsa ini kita bisa bangsa sebagai maju, bangsa yang demokrasi dengan warga negara yang begitu banyak. Nah, oleh sebab itu semua stakeholder sebenarnya, ya pemerintah, ya penyelenggara, ya peserta pemilu, dalam hal ini pengurus partai politik, ya kita juga sebagai pemilih, di dalamnya ada strata-strata mahasiswa, pegawai, buruh, petani, dan lain sebagainya, harus bersinergi dalam rangka untuk goal tertentu. Kalau ini cerai-berai, saya yakin kapanpun setiap pemilu dikhawatirkan itu tidak lebih baik, bahkan akan mundur. Ya, syukur tidak terjadi kekacauan yang selama ini orang kan banyak memprediksi. Saya sih meyakini masyarakat tidak akan gampang terprovokasi karena sudah cerdas. Tetapi persoalannya kalau di dalamnya bermain uang, itu kadang-kadang orang menjadi gelap dengan mempertaruhkan hal-hal yang dia sendiri tidak tahu untuk apa. Nah, ini perlu dijelasin demikian rupa, terutama generasi muda harus punya prinsip. Karena bagaimanapun kita menatap
tahun 45 tahun keemasan bagi bangsa kita, jangan menuju lagi ke perunggu gitu lah, kira-kira seperti itu. Ini sesuatu nanti estafet yang mungkin akan kita kembali sekitar 10-15 tahun lagi. Ini yang menurut saya perlu menyadarkan semua pihak. Oleh sebab itu RRI saya anggap penting dalam rangka untuk menginformasikan dalam kerangka apa sih hakikat tadi Pak dia sudah menyampaikan pemilunya apa sih. Jangan lantas saya melihat lantaran pemilu ini sampai ngedum sangga, sampai ngedum waris karena pilihannya berbeda. Itu persoalan yang sebenarnya hakikat demokrasi tidak begitu, tapi budaya kita kadang-kadang itu membentuk itu. Karena persoalan damai itu kan konotasinya damai itu kalau umum itu kan perang Pak Dea. Orang berdamai setelah perang, setelah konflik. Tetapi kalau pemilu damai adalah pemilu yang tenang, ya, tidak terjadi gontokan-gontokan, kemudian konflik eskalasi sehingga hasilnya menjadi legitimasi masyarakat bisa diterima oleh semua pihak. Nah, karena seperti itu, Mbak Inaya. Iya, baik. Jadi pemilih cerdas, pemilu berkualitas ya. Bukan begitu? Harapannya seperti itu ya. Baik, pendengar, ini baru awalnya saja. Kita akan mengundang Anda jika memang misalnya ingin sharing bersama narasumber kami. Sekali lagi topik pagi hari ini yaitu ayo ke TPS dan sukseskan pemilu damai 2024. Anda masih mengikuti Indonesia Memilih di Pro 1 RRI, kanal Pemilih Cerdas. Anda masih mengikuti Indonesia Memilih di Pro 1 RRI, kanal Pemilih Cerdas. Baik, Indonesia Memilih pagi dan pastinya masih bersama narasumber kami, sekali lagi bersama Pak Wayan Rideng SHMH selaku pengamat politik serta Ketua KNPI Kabupaten Buleleng, Bapak I Putu Gede Parme. Dan selamat pagi untuk Anda yang sudah bergabung di 0362246644. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Erna dari Banyuwangi, Mbak. Wah, luar biasa. Banyuwangi ikut bergabung. Namanya terteranya kecil sekali tulisannya. Oh, nggih, kecil sekali namanya, nggih, karena flyer-nya emang kecil ya. Baik, Pak. Pak Bambang gimana? Ya, sehat-sehat, Mbak. Saya lagi sendirian di rumah, gak ada orang. Oh, tapi sudah ikut menyoblos hari ini? Ya iyalah, ini hak penting sekali. Iya. Oke, Mbak. Saya hanya berharap dengan hadirnya acara ini akan membuat positif untuk masyarakat semuanya, baik yang di Bali maupun di luar Bali, gitu Pak ya. Mudah-mudahan pemilu ini damai, aman, kita dapat pemimpin yang terbaik dari yang baik. Bapak berdoa, maaf, sehat selalu. Mbak Erna juga sehat. Terima kasih Pak Bambang. Kasih. Oh, terima kasih nih. Baik, ini salah satu masyarakat yang ikut juga merasakan euforia pemilu 2024 dan juga pastinya memberikan hal positif untuk kita semuanya, siang itu para petugas KPPS-nya, KPU-nya, Bawaslu-nya, TNI Polri-nya, dan juga untuk bapak-bapak berdua nih. Selamat pagi, sudah bisa hadir pagi hari ini. Nah, oke, kita kembali lagi nih. Berarti kalau konotasi dari pemilu sukses itu menyangkut apa aja nih Pak sebenarnya? Iya. Siapa yang mau menjawab? Silakan. Ya, Pak Wayan. Mungkin perspektifnya kalau ya, kita betul. Berkualitas itu kan mutu. Nah, dalam konteks tertentu dianggap unggul. Nah, kalau ini dilihat sebagai hasil kualitas, tentu pertama pelaksanaannya berjalan lancar sesuai dengan asas pemilu itu sendiri ya. Asas luber dan jurdil. Yang kedua, tentu dalam konteks tema ini berjalan dengan tenang dan lancar, tidak terjadi kekacauan-kekacauan sampai dengan tahapan dari pukul 7 tadi sampai dengan rekapitulasi suara dan sampai dengan pengumuman pemenang oleh KPU. Paling tidak itulah tahapannya. Yang ketiga, mendapatkan pemimpin yang memang sesuai dengan visi misi yang dia laksanakan. Artinya kan goalnya itu adalah mensejahterakan masyarakat dengan potensi yang dimiliki oleh negara Indonesia yang demikian luas dengan kekayaan alam. Yang lebih lanjut adalah partisipasi pemilih begitu ya katakanlah sesuai dengan harapan. Kan rata-rata kalau kita lihat sampai dengan golputnya atau ketidakhadiran itu 20-30%. Tentu kita berharap sebanyak-banyaknya, bahkan kalau bisa ya
barangkali 90% itu harapan kita. Karena dengan demikian nanti legitimasi yang dihasilkan dari hasil pemilu betul-betul mendapat sokongan dan dukungan dari masyarakat. Sehingga apapun kegiatannya, apapun program perencanaan daripada apa yang dilaksanakan itu mendapat dukungan dari masyarakat. Nah, oleh sebab itu kita melihat kalau bahasa-bahasa integritas itu kan persoalan rasa. Ketika menilai sebuah kejujuran, saya yakin dan meyakini belum mampu memuaskan seluruh masyarakat, tetapi harus level atau grade yang sebagaimana ketentuan yang ada. Itu barangkali yang saya melihat kualitas. Apalagi pada ukuran Buleleng, tentu dengan kearifan lokal yang kita ada, tidak terganggunya ketertiban, menyamu beraya tetap berjalan, meyadnya tetap berjalan. Kebetulan Pak Made dan Pak Inan di kampung saya hari ini odalan, sehingga mohon maaf itu begitu tadi ke TPS sebentar lagi akan sembahyang, sehingga niat-niat kebencian dalam hati permusuhan apapun mudah-mudahan sudah terhapuskan. Iya, siap. Nah, ini akan menjadi persoalan. Iya. Baik Pak Wayan Ridang dan juga Pak Deparman, kita sudah terhubung dengan reporter kami yang ada di lapangan untuk melaporkan dari TPS 4 Desa Tigawase, yaitu Pak Ketut Sujana. Selamat pagi, tetap semangat. Iya, selamat pagi Mbak. Iya, silakan laporan Anda terlebih dahulu. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Saat ini saya berada di TPS 4 Desa Tigawase, Kecamatan Banjar. Dapat saya laporkan dari TPS 4, pemilihan pada saat ini tengah berlangsung. Warga masyarakat saat ini tengah berbondong-bondong datang ke TPS 4 untuk menyalurkan hak pilihnya, menentukan hak pilihnya pada pemilu 2024 ini. Dan pendengar, sekitar 25 atau 30% warga masyarakat sudah datang ke TPS 4 ini dari 298 pemilih yang ada di TPS 4 Desa Tigawase. Dan pendengar, pemilihan di TPS 4 ini didahului tadi pagi sekitar pukul 7.30 dilakukan pengucapan sumpah oleh KPPS sebanyak 7 orang yang ada di TPS 4 ini, kemudian diberikan oleh para pemilih, kemudian dari para saksi dan unsur pengamanan yang ada di tempat ini. Dan pendengar, suasana di TPS di Desa Tigawase dan Kecamatan Banjar yang merupakan daerah pemilihan Dapil 8 Kabupaten Buleleng cukup aman dan terkendali. Dan walaupun demikian, tentunya kesiapsiagaan dari aparat pengamanan TNI Polri maupun dari pecalang dan linmas yang ada di masing-masing desa ini tetap disiagakan untuk bisa mengamankan jalannya pesta demokrasi yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024 ini. Dan demikian sementara informasi dari TPS 4, saya kembali ke Pro 1 RRI Singaraja. Baik, terima kasih kembali untuk Pak Ketut Sujana dan selamat bertugas kembali. Dan memang untuk pagi hari ini kita memang mengadakan dialog yang sangat istimewa karena adalah memang hari yang istimewa juga. Dua hari, maksudnya hari ini adalah ada perayaan yang tidak kita bisa rasakan setiap harinya pastinya ya. Baik, dan kami kembali lagi tersambung dengan reporter kami yaitu Mbak Tris yang ada di TPS 19 Kabupaten, Kecamatan, Desa, Kelurahan Banyuning. Selamat pagi Mbak Tris. Selamat pagi Mbak Irna. Iya, tetap semangat dan silakan laporan Anda. Iya, baik. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saat ini saya berada di TPS 19 Kelurahan Banyuning. Nah, untuk situasi yang bisa kami laporkan dari pandangan mata yang kami lihat di lapangan, hari ini memang tepatnya 14 Februari 2024 ya, tepatnya pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah ini masyarakat sudah mulai meramaikan TPS 19 Kelurahan Banyuning ini. Dan kami informasikan untuk suasana di TPS 19 khususnya
memang telah dilakukan persiapan sejak mulai pukul 5 pagi tadi ya, sehingga diharapkan memang sesuai dengan jadwal, yakni pukul 7 WITA, masyarakat sudah bisa menyalurkan hak pilihnya. Sementara itu pendengar, untuk TPS 19 ini mengambil tempat di salah satu ruang kelas, tepatnya di SD Negeri 5 Banyuning ya. Dan untuk petugas sendiri menggunakan pakaian adat bernuansa putih ya, dan dari pagi tadi memang sudah dimulai seperti masyarakat sudah mulai juga, dan saat ini sudah semakin ramai dikunjungi oleh para pemilih ya. Dan memang untuk SD Negeri 5 Banyuning sendiri tidak hanya ada satu TPS lagi, namun terdapat 6 TPS, yakni TPS 19, 20, 23, 36, 37, dan 38. Dan untuk itulah kita sampaikan di situasi saat ini memang cukup ramai ya, dipadati oleh para pemilih yang nampak sangat antusias untuk menyalurkan hak pilihnya. Dan kami juga sempat berbincang pendengar dengan Lurah ini, itu Bapak Iwan Mulyawan, bahwa dari data nomor DPP 100 yang merupakan daerah yang memilih TPS terbanyak ya, sebenarnya 51 hari ini difokuskan ya terkait dengan pelaksanaan pengiriman logistik ya, harus dilakukan aktif seluruhnya, seluruh TPS bisa disiapkan atau waktu sesuai dengan waktu yang ditentukan seperti itu. Dan Numan Mulyawan juga berharap seluruh pelaksanaan pemungutan suara hari ini bisa berjalan kondusif, aman, seperti yang dilakukan pemerintah. Nah, ini juga bisa informasikan ya, salah satu hal yang ini kami pantau di lapangan ya, dari 6 TPS yang memang ada di SD Negeri 5 Banyuning ini, salah satu TPS ya, kalau TPS lainnya itu petugas TPS-nya itu sengaja menggunakan pakaian adat bernuansa putih, namun berbeda halnya dengan TPS 36 ya, di mana seluruh petugas TPS yang memang selaras dengan nuansa yang kita rayakan pada masa bulan. Baik Mbak Yana, informasi pemilu lainnya juga dapat diakses melalui website RRI dan demikian yang ini melaporkan. Baik, terima kasih Mbak Tris. Dan satu lagi kita dari Banyuning menuju Desa Sembiran yang ada di TPS 11, yaitu reporter kami Dewanida. Selamat pagi. Ya, selamat pagi rekan Irna. Ya, silakan. Baik pendengar ya, Perusahaan RRI Singaraja dimanapun berada. Saat ini saya tengah berada di Desa Sembiran, Kecamatan Tidurkulo, Buleleng, Bali, tepatnya di TPS 11, guna melaporkan bahwasanya mantan Gubernur Bali periode 2018-2023 Iwayan Koster bersama sang istri dan juga putri keduanya hadir di TPS 11, tepatnya di kantor Perbekel desa setempat untuk menunaikan hak pilihnya sebagai warga negara Indonesia. Bapak Iwan Koster datang bersama sang istri dan putri keduanya dengan menggunakan pakaian adat Madiun, yakni baju hitam dan juga udeng, dan putrinya menggunakan kebaya berwarna putih. Baik pendengar, saat ini Bapak Iwan Koster selaku mantan Gubernur Bali sudah hadir di tengah-tengah masyarakat. Beliau disambut hangat oleh sejumlah masyarakat setempat yang saat ini beliau sudah melakukan registrasi untuk segera melakukan pemilihan. Baik pendengar, saat ini Bapak Iwan Koster bersama sang istri dan juga putrinya sudah berada di bilik suara untuk menunaikan hak pilihnya sebagai warga negara Indonesia yang baik. Baik pendengar, dapat saya sampaikan pula TPS 11 ini menjadi TPS percontohan di Desa Sembiran, di mana di TPS 11 ini dihiasi oleh berbagai hiasan bernuansa merah muda yang saat ini bertepatan dengan Hari Valentino atau yang bisa disebut dengan Hari Kasih Sayang seperti itu.
TPS ini juga sangat unik, di mana seluruh petugas TPS dan juga tinggal Linmas pengamanan di desa setempat itu menggunakan baju kaos berwarna merah muda yang bertuliskan baju KPU Kabupaten Buleleng, di mana baju tersebut merupakan pemberian atau support dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng untuk TPS di Desa Sembiran. Baik pendengar, saat ini Putri dari Bapak Iwan Koster tengah melakukan pencoblosan ditemani dengan ayah dan juga ibunda tercintanya. Banyak masyarakat di sekeliling yang sangat antusias menyaksikan kedatangan mantan Gubernur Bali periode 2018-2023 ini. Pendengar, dapat saya sampaikan pula cuaca di hari ini di Desa Sembiran tampaknya mendung, namun hal tersebut tidak mengurungkan niat dari warga setempat untuk tetap menunaikan hak pilihnya untuk memilih pemimpin yang akan memimpin negara Republik Indonesia selama 5 tahun ke depan. Saat ini juga pendengar, seluruh masyarakat di Desa Sembiran menggunakan pakaian adat Madiye sesuai dengan himbauan yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali untuk tetap menjaga dan mengajengkan budaya dan adat di bumi maksud kami di Pulau Dewata. Baik pendengar, saat ini Pak Iwan Koster bersama istri sudah selesai mencoblos dan saat ini tengah memasukkan surat suara ke bilik kotak suara dengan wajah yang sangat ceria, didampingi oleh petugas TPS di desa setempat. Baik pendengar, demikian laporan yang dapat saya sampaikan saat ini. Baik. Untuk informasi terkait dengan pemilu dapat diakses melalui website rri.co.id. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Kembali ke rekan Irna di studio. Baik, terima kasih Dewanida, selamat bertugas kembali. Anda masih mengikuti Indonesia Memilih di Pro 1 RRI, kanal Pemilih Cerdas. Iya, RRI Radio Pemilu, kanal Pemilih Cerdas. Pendengar, kita kembali lagi bersama narasumber kami, yaitu bersama dengan pengamat politik, yaitu ada Bapak Wayan Rideng SHMH, serta narasumber kami yang sangat luar biasa juga sudah bisa hadir, Ketua KNPI Kabupaten Buleleng, Pak Gede Parme. Nah, ini kan tadi sudah disampaikan dengan Pak Wayan Rideng sendiri bahwa konotasi atau pemilu sukses itu seperti itu. Tapi tidak menutup mata ya Pak ya, kalau sebenarnya kesuksesan pemilu itu berkat seluruh elemen lintas sektor, termasuk juga masyarakat itu sendiri. Setuju gak Pak? Sebenarnya seperti apa? Nah, Pak Gede Parme nih selaku mewakili para pemuda lah hitungannya lah ya. Soalnya kembali lagi apa sih, milenial ini, Gen Z ini memang banyak yang euforianya merasakan bahwa ini beda nih gitu. Pemilih pemula itu juga banyak banget kan hitungannya. Silakan Pak Parme. Ya, baik Mbak Irna, pendengar RRI dimanapun berada. Jadi benar sekali, pemilih pemula ya, atau generasi XYZ lah istilahnya ya, termasuk generasi nextnya mungkin kita siapkan Alpha gitu ya, generasi Alpha. Jadi kurang lebih 55% ya Pak. 52%. Wow. Jadi itu luar biasa sekali dari sisi jumlah. Karena memang apa, kita ke depan kan memang dan juga sudah terjadi kan baby booming. Nah ini kembali seperti kami sampaikan, jadi tugas kami juga di organisasi kemasyarakatan pemuda untuk bagaimana bisa sebagai mitra strategis pemerintah ya, sebagai kita juga dari sisi organisasi itu adalah bagaimana social element ya, bagaimana juga moral force ya, educated element yang bisa memberikan edukasi kepada kalangan muda ya. Bagaimana agar adik-adik, anak-anak muda ini tidak menjadi apolitis, tidak menjadi ketakutan yang berlebihan ya, utamanya dalam konteks proses demokratisasi kita ini. Kita selalu menyampaikan ya bahwa
pemilu ini adalah pesta demokrasi, bukan perang demokrasi. Iya. Nah, itu yang harus supaya tidak mereka takut, Mbak. Catatan penting. Nah, catatan pentingnya. Oke. Jadi namanya pesta kan pasti happy, Mbak ya. Happy. Nah, nggak ada kita pergi ke pesta tuh merenggut kan, nggak ya, kecuali terpaksa diajak teman jadi obat nyamuk misalnya. Itu beda cerita. Iya, lain lagi. Atau pesta Halloween kan lain Iya. lagi begitu. Nah, ini yang kita dorong ke adik-adik, termasuk juga kami sangat mengapresiasi Mbak Irna. Media kan termasuk RRI kan selaku media mainstream, itu adalah pilar demokrasi sebenarnya. Jadi akademisi termasuk Pak Dr. Rideng ya, rekan-rekan Civitas Akademika dimanapun ya, termasuk juga media itu sebagai pilar demokrasi yang menyuarakan demokrasi untuk terus bertumbuh makin baik lagi ke depannya. Nah, kemudian kami juga mengapresiasi ya dari paling tidak lingkup kami di Kabupaten Buleleng ya, organisasi Kemasyarakataan Pemuda KNPI dan rekan-rekan OKP, karena OKP kita termasuk cukup paling besar, banyak dan aktif, banyak ya. Bukan hanya banyak tapi juga benar aktif. ya. Kami BEM juga Badan Eksekutif Mahasiswa di kami termasuk cukup aktif. Kami mengapresiasi penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, ya khususnya Buleleng, Provinsi Bali sudah melibatkan kami secara luar biasa terkait sosialisasi dari KPU ya, tahapan-tahapan penyelenggaraan. Tadi untuk partisipasi aktif untuk mau datang ke TPS itu kan paling tidak dari KPU. Nah, dari Bawaslu-nya pun ya saya pribadi sering juga diajak untuk menjadi narasumber, pemateri, termasuk rekan-rekan lain di OKP untuk bagaimana menggetok tularkan juga pengawasan partisipatif, Mbak Irna. Jadi pengawasan partisipatif ini jadi kita tidak hanya semata datang coblos, tapi juga ikut awasi. Nah, tidak udah. Ya paling tidak pulang dulu sebentar, ya makan lagi sambil nonton, balik lagi untuk ikut mengawasi. Karena tadi seperti yang disampaikan Pak Dr. Ridang kan tidak semata prosedurnya sebenarnya yang kita dorong, tapi hasil itu benar-benar hasil yang pastinya jauh dan tidak ada kecurangan. Pastinya terjaga dengan baik sampai akhir. Jadi tahapan-tahapan ini kan sudah panjang sekali, Mbak Irna. Jadi itu yang tadi kami sampaikan di depan juga, bahwa tidak hanya prosedural, Mbak Irna. Tidak hanya semata yang tadi saya bilang ornamen itu kan penghias. Penghias itu kan ya mohon maaf bukan berarti tidak berarti ya. Tapi kan daya kekuatannya kan tentu beda, bahwa itu menjadi elemen penting, menjadi instrumen yang memang istilahnya kalau tidak ada itu ya tidak jalan kan demokrasinya. Itu yang kita harapkan. Nah, anak-anak muda ya pasti kita dorong, termasuk juga yang perlu kita antisipasi dan memang menjadi momok, misalnya Pak Dr. Ridang sebagai ketua KPU pasti sudah tahu persis money politik misalnya Mbak Irna. Nah, tantangannya lah itu. Ini. Dari waktu ke waktu kan kita ya mohon maaf lah ya, dari sekian proses itu kan selalu bahasanya istilahnya yang paling utama dari sisi money politik logistiknya itu. Seberapa kuat logistik calon maupun parpol tersebut. Nah, ini yang coba pelan-pelan ayo kita sama-sama termasuk kami di OKP untuk mendorong bahwa tidak semata itu. Yang tadi kami sampaikan tidak hanya semata logistik tapi juga integritas, kapabilitas dan akuntabilitas. Nah, itu yang coba kita getok tularkan dan juga penyelenggara kami apresiasi ya. Sampai sejauh ini luar biasa, termasuk juga elemen yang harus netral ya. Kita lihat pun juga sudah berjalan on the track ya, on the rail ya. Bagaimana ASN, TNI Polri pun kita lihat kami yakini itu netral ya. Jadi tidak ada intimidasi, tidak ada hal-hal yang memang nantinya mempengaruhi masyarakat, dan kita berharap ini terus dijaga ya. Bagaimana dia tadi sesuai tema agar benar-benar damai. Nah, gitu. Baik, Pak Ridang mungkin mau menambahkan sepertinya sudah di ujung. Ya, tentu apa yang disampaikan oleh Pak D selaku katakanlah beliau wadah pemuda di Buleleng yang 52% tadi ya. Tentu sesuatu yang pertama ini kan dinamika pemilunya semakin hari semakin berbeda. Dulu mungkin cukup 3 surat suara, sekarang bahkan 5 ya. Dan saya tadi Pak D dengan level saya saja mohon maaf tentu juga berpikir gitu loh. Dengan surat suara yang demikian besar, saya pikir mudah-mudahan masyarakat ini akan semakin dicerdaskan. Kalaupun misalnya tadi sudah dipandu ketika pertama boleh didampingi, tentu dengan tidak memaksakan untuk memilih tertentu. Yang kedua diharapkan juga bagi yang berkepentingan untuk video, foto gitu. Ini menunjukkan asas akuntabilitas di TPS itu, sehingga harapan betul-betul pemilu itu tidak curang, kemudian legitimasinya bisa dipercaya dan masyarakat dengan happy, senang hati. Kalau damai itu kan tenang, nyaman, aman.
yang selevel itulah Yeah. betul-betul terwujud, sehingga nanti setelah penghitungan suara pekedek pekenyem Itu yang beraya utama. paiketan tetap terjadi. Tetap. Bagi yang terpilih tentu kita mengucapkan selamat, bagi yang belum mungkin tertunda Iya. oleh karena nasib belum gitu loh. Terlepas daripada cara, karena kompetisi tentu dengan cara-cara tertentu, dan saya yakin masyarakat sudah tentang persoalan apakah ini boleh apakah tidak. Kan itu Iya, berarti iya. ya. Sehingga ini yang kadang-kadang mengganggu, yang ceritanya mungkin mohon maaf caleg dengan logistik tertentu kok kalah, kok nggak ada, sehingga memprovokasi. Nah ini masyarakat jangan sampai terprovokasi, karena bagaimanapun saya yakin kecewa sesuatu yang wajar, bisa diterima, tetapi harus direnungkan, ini namanya sebuah perjuangan. Kira-kira begitu tambahan saya, Mbak Eni. Baik, ini karena waktu juga, karena saya juga tahu semua seperti yang kita tahu, semua yang sudah siap untuk ikut mencoblos alias tidak golput sudah siap-siap nih ya untuk sudah mulai fokus dengan pilihannya masing-masing. Kayaknya Pak Gede Parma juga udah mulai, aku juga mau nih. Pak Wayan Rideng yang sudah mendahului ya. Oke, mungkin sebagai harapan sekaligus closing statement dari Pak Wayan Rideng selaku pengamat politik dan juga Pak De Parma selaku dari Ketua KNPI Buleleng, silakan. Ya, tentu dalam konteks politik kan namanya kebijakan. Iya. Tentu kita maknai kebijakan untuk mensejahterakan masyarakatnya, Setuju. untuk mendorong pembangunan di semua lini berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu sekali lagi semua stakeholder masyarakat harus jangan sampai dengan golput, harus datang ke TPS. Mari kita lakukan hak kita, karena ini kan 5 tahunan. Nah, dengan hal tersebut kita sebagai warga negara, betul-betul negara demokrasi itu setiap individu diberikan keleluasaan sebagai haknya. Jangan melakukan intimidasi, jangan terprovokasi, dan kita pastikan tunggu hasil oleh penyelenggara pemilu. Dalam hal ini apapun hasilnya tentu kita support dan dukung. Itu kira-kira dari saya. Baik, dari Pak De Parma, silakan. Baik, terima kasih Mbak Irna, pendengar RRI, dan utamanya rekan-rekan ya, organisasi kemasyarakatan pemuda beserta jajaran, dan tentu saja masyarakat muda ya, masyarakat junior ya. Harapannya untuk hari ini ya, hari yang membahagiakan 14 Februari, agar bisa datang ke TPS ya. Jadi jauhkan pikiran dari golput ya, walaupun ada calon yang mungkin tidak disukai, tapi ada calon lain yang mungkin memungkinkan untuk disukai juga ya. Kalau ini masih yang mungkin masih ada yang bingung untuk memilih ya. Jadi intinya ini hak ya, ini hak untuk dan hak itu nggak mudah untuk mendapatkan. Jadi harapannya bisa dimanfaatkan dengan maksimal hak untuk datang ke TPS itu. Kemudian kembali pengawasan juga harus bersama-sama. Ini juga untuk mengedukasi masyarakat, dan tentu saja ini adalah sebenarnya bentuk bela negara. Bentuk bela negara. Jadi begitu Anda merasa menjadi WNI, warga negara Indonesia, harus benar-benar dengan tulus, ikhlas, dan cinta kasih. Ya, karena kita dalam konteks bela negara kan ada cinta tanah air, wawasan kebangsaan. Nah itu konteks cinta tanah air ini ayo kita gaungkan bersama-sama. Jadi ampura sekali jangan meboye ya, itu karena kita sebagian masih utamanya di Bali ya, masih karakter meboye budaya, ampura budaya meboye ini tolong jangan atau hindari, khusus untuk pemilu ini. Jadi ayo bentuk bela negara, ayo juga kita terus tanamkan, karena demokrasi kita demokrasi Pancasila, bukan demokrasi liberal ya. Ada 4 konsensus berbangsa bernegara, Pancasila, UUD 45, NKRI Bhinneka Tunggal Ika. Dengan semangat kebersamaan, gotong royong, kekeluargaan ya, tali kasih ya, juga karakter budi pekerti. Anak-anak muda kita yakin ya, menjadi anak-anak muda yang luar biasa ke depan untuk menuju Indonesia Mas. Siap. Baiklah pendengar, sekali lagi terima kasih untuk narasumber kami. Sekali lagi saya sebutkan ya, ada pengamat politik Dr. Iwayan Rideng SHMH, sekaligus ada Ketua KNPI Kabupaten Buleleng Dr. Iputo Gede Parma SST Empar untuk kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi ayo ke TPS, sukseskan pemilu damai 2024. Iya, terima kasih. Semangat dan salam sehat dan aman, nyaman, damai. Bukan begitu? Mantap. Mantap. Baik, kami tutup dengan para Mas Santi untuk pagi hari ini. Om Santi Om. Anda masih mengikuti Indonesia Memilih di Pro 1 RRI, kanal Pemilih Cerdas.
Sebentar lagi kita akan menghadapi Pesta Demokrasi Akbar yang dilangsungkan pada 14 Februari 2024. Gunakan hak pilih agar tidak menyesal di 5 tahun kemudian. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk memilih, tapi juga memiliki kewajiban untuk mengawasi pemilu hingga berjalan dengan lancar. Awasi, peka, dan laporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran dan kecurangan pada penyelenggaraan pemilu kepada pengawas pemilu. Mari kita sukseskan pemilu 2024. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan KPD Bali, Bawaslu Bali, dan KPPAD Bali. Di samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Simak informasi seputar pemilu melalui siaran RRI Singaraja. Kami menghadirkan informasi seputar pemilu yang juga dapat diakses melalui web streaming rri.co.id dengan memilih kategori pemilu dan melalui aplikasi RRI Digital. RRI Radio Pemilu, kanal pemilih cerdas. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siapa nih yang ingin kuliah tahun 2024 ini? Ingin kuliah bidang kependidikan maupun non-kependidikan? Ingin jadi guru atau tenaga profesional lainnya?
Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa Singaraja Bali menanti kehadiran dan siap menjadi bagian dari perjalanan pendidikan untuk menggapai kesuksesan. Sebagai perguruan tinggi negeri yang terakreditasi unggul, Undiksa memiliki berbagai program studi yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Fakultas Teknik dan Kejuruan, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Fakultas Ekonomi, Fakultas Kedokteran, dan ada juga program pasca sarjananya. Nah, untuk biaya kuliah yang ditawarkan juga sangat murah. Uang kuliah tunggal mulai dari 500 ribuan saja. Tahun 2024 ini Undiksa semakin mudah dijangkau karena tidak hanya buka kelas di kampus Singaraja, tapi juga ada di kampus Denpasar di Jalan Raya Sesetan untuk sejumlah program studi. Dan ada berbagai beasiswa yang ditawarkan juga. Soal kualitas, Undiksa tidak usah diragukan lagi karena banyak prestasi yang sudah diraih di tingkat nasional hingga internasional. Selain itu juga ada program studi yang sudah terakreditasi internasional. Tunggu apa lagi? Ayo kuliah di Undiksa, dibuka jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP, seleksi nasional berbasis tes atau SNBT, dan jalur mandiri. Info selengkapnya bisa cek di www.undiksa.ac.id.pmb. Yuk, jangan lewatkan kesempatan ini. Ayo wujudkan masa depan cerah bersama Undiksa. Anda masih mengikuti Indonesia Memilih di Pro 1 RRI, kanal pemilih cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini 14 Februari 2024 menjadi hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Penyelenggaraan Pesta Demokrasi tentu memiliki makna luar biasa. Jutaan warga negara Indonesia memasuki bilik suara untuk menentukan arah masa depan bangsa. Seiring perjalanan Pesta Demokrasi kali ini, Radio Republik Indonesia mempersembahkan program khusus siaran pemilu 2024 Indonesia Memilih. Indonesia Memilih menyajikan konten-konten yang informatif, edukatif, dan inspiratif seputar pemilu. Mulai dari liputan langsung persiapan di TPS, proses pemungutan suara, wawancara langsung dengan penyelenggara pemilu, pihak TNI, Polri, hingga penghitungan suara. Kami juga menyajikan forum interaktif platform RRI Digital dan media sosial untuk memungkinkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Indonesia Memilih bukan sekedar program siaran, melainkan cerminan dari tekad kita sebagai warga negara yang peduli akan masa depan bangsa. Melalui program ini, kami berharap dapat mendorong tingkat partisipasi aktif dari masyarakat. Pemilu bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang membangun kesadaran kolektif kita akan pentingnya peran kita dalam membentuk masa depan Indonesia. Terima kasih atas dukungan Anda. Bersama-sama, mari kita wujudkan pemilu 2024 yang berkualitas, demokratis, dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana. Rita Effendi. Anda masih mengikuti Indonesia Memilih di Pro 1 RRI, kanal Pemilih Cerdas. Perhitungan suara dan dialog interaktif bersama narasumber. Anda juga dapat berbagi informasi seputar pemilu di tempat Anda dengan menghubungi RRI Pro 1. Indonesia Memilih, Rabu, 14 Februari 2024, mulai pukul 5 hingga 24 waktu setempat di RRI Pro 1 seluruh Indonesia. RRI, kanal Pemilih Cerdas. Indonesia Memilih, RRI Radio Pemilu, kanal Pemilih Cerdas. Salam semuanya, selamat pagi Mbak Ayu. Gimana kabarnya nih? Aduh, baik sekali Mbak Pipit. Sudah selesai nyoblos? Harus sudah sebelum kita dinas melakukan hak pilih kita dulu nih ke TPS. Betul sekali. Coba lihat tuh jarinya. Sudah sama. biru. Iya, di kelingking juga udah biru. Kok kita sama di kelingking ya? Iya, harus begitu di kelingking. Biar lebih aman nanti makan. Betul. Tetap semangat ya Mbak Pipit ya. Semangat Tentu saja ya. dengan berbagai informasi-informasi dari titik liputan yang sudah disebar oleh beberapa reporter RRI Singaraja tentunya di ya. Kabupaten Buleleng ya. Baik, nanti kita akan menghubungi beberapa reporter dan juga kontributor. Ya, Baik. sepertinya kita sudah tersambung Mbak Pipit dengan siapa? reporter Sukasah Bratawinangun terkait WBP antusias menyuarakan hak suaranya. Ya, Bung Sukasah. Ya, Mbak Ayu dan juga Mbak Pipit. Ya, silakan. Baik pendengar dimanapun Anda berada, di cuaca yang walaupun mendung namun sangat mendukung karena tidak turun hujan. Suara riuh rendah terdengar di Lapas Kelas 2B Singaraja, di mana WBP atau warga binaan pemasyarakatan sudah sejak pagi tadi menunggu giliran untuk menyalurkan hak suaranya pada pemilu 2024 14 Februari hari ini. Desain TPS yang dibuat sedemikian rupa sudah dibuat sejak sore kemarin dan saat ini digunakan oleh Pak WBP Lapas Kelas 2B Singaraja untuk menyalurkan suaranya. Para WBP dengan tertib menunggu giliran dan tampak antusias dengan canda ketawa mereka menunggu giliran dipanggil untuk menuju ke bilik suara. Sedangkan yang lainnya menunggu dan berkumpul di sekitar tempat pemungutan suara dengan bisa dibilang wajah yang penuh keceriaan. Karena menurut mereka di pencoblosan ini merupakan hiburan bagi mereka, di mana aktivitas biasanya di saat ini ada yang berada di kemudian ada yang menyalurkan kreativitas untuk dibuat dalam sebuah dan pendengar para WBP ini dengan menggunakan pakaian yang sedikit beragam, ada yang berwarna biru, merah, kemudian dengan pakaian yang menggunakan adat Madie juga terlihat di sini, di mana baju-baju yang mereka gunakan memang khusus dibuat untuk warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Singaraja. Dan di sebelah sisi utara lapas ini pendengar terpasang papan dengan penampilan wajah-wajah para calon yang akan dipilih. Tak jarang juga para WBP pemilih terdengar mendiskusikan dengan antusias tentang platform ataupun misi para kandidat untuk mereka pilih. Suasana di tempat pemungutan suara ini pun terasa sama dengan pemilihan di tempat-tempat lain. Ini menunjukkan bahwa Indonesia rata memiliki hak untuk memilih pemimpinnya yang nanti akan memimpin daerah Buleleng, bahkan
Indonesia. Dan saat ini benar saya sudah bersama Kepala Lapas kelas 2 di Singaraja, Bapak Iwayan Sutrisno. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Tetap semangat ya, Pak. Tetap semangat ya, Pak. Pak boleh disampaikan sedikit Pak tentang bagaimana sampai saat ini situasi di lapas dalam pencoblosan pemilihan umum 2024 ini, Pak. Terima kasih. Jadi sampai saat ini pelaksanaan pencoblosan di Lapas Singaraja berjalan dengan aman dan kondusif. Tentunya ini berkat kerjasama dari pihak keamanan, dari kepolisian maupun TNI dan Bawaslu juga ada di tempat untuk memantau kegiatan pemilu di Lapas Singaraja. Untuk jumlah warga binaan di sini? Untuk jumlah saat ini warga binaan berjumlah 313 orang dan untuk jumlah DPT itu 246 orang. Jumlah surat suara yang kita tadi catat di dalam panitia itu 250 surat suara. Kemudian untuk dari yang jumlah DPT ada yang tidak bisa memilih? Memang ada beberapa yang kita tidak bisa untuk memilih karena yang bersangkutan satu ada warga negara asing, kedua KTP tidak ada dan NIK-nya ada yang rendah. Kemudian untuk kekurangan suara tersebut terkait dengan surat suara yang kurang itu kita menunggu routing dari kelebihan surat suara yang ada di TPS di Kelurahan Pakir Agung. Terima kasih. Ya, pendengar, demikian tadi wawancara singkat kita bersama Kepala Lapas kelas 2 di Singaraja, Bapak Iwayan. Seterusnya, memang antusias WBT ini sangat luar biasa dari mulai menatap meja kemarin hingga saat ini masih setia menunggu giliran dari Lapas 2 di Singaraja terus mengudara itu. Baik, terima kasih Bung Sukasa yang ada di Kalapas kelas 2B Singaraja ya Mbak Ayu. Tadi dilaporkan bahwasanya di sana warga binaan jumlahnya 313 orang. Tetapi tidak semuanya bisa memilih ya karena ada suatu dan lain hal ya. Baik. Dan yang pastinya sedari pagi para warga binaan sudah memastikan partisipasi aktifnya ya Mbak Pipit ya, untuk menggunakan hak pilihnya. Dan kita sudah tersambung kembali Mbak Pipit bersama reporter Rizka Desiandra terkait antusiasme warga menggunakan hak suara terlihat di TPS 24 hingga 28 di Kelurahan Banyuning. Tidak sedikit warga yang mengajak putra-putrinya untuk memberikan gambaran dan edukasi terkait Pesta Demokrasi 5 tahunan. Selamat siang Rizka. Rizka, silakan. Ya, baik pendengar, saat ini sedang berada di TPS 4 hingga 28 di Kelurahan Banyuning, di mana di satu tempat ini yang menggunakan bangunan dan gedung sekolah dasar negeri 3 Banyuning ini itu menggunakan terdapat 5 TPS sekaligus. Dan tidak hayal untuk antusias warga untuk TPS 24 hingga 28 ini sangat terlihat sebenarnya, dan dapat saya laporkan bahwa memang saat ini masyarakat silih berganti untuk menyuarakan hak pilihnya dan hak suaranya untuk memilih di pemilu tahun 2024 ini. Dan ada yang menarik ternyata mendengar bahwa di TPS 24 dan 28 ini tidak sedikit masyarakat atau warga yang mengajak putra-putrinya untuk mengikuti atau juga menikmati euforia demokrasi tahun 2024 ini. Dan saat dikonfirmasi oleh RRI, beberapa warga mengatakan bahwa biar anak-anak juga mengetahui bagaimana jalannya pemilu dan memberikan gambaran terkait dengan pesta demokrasi yang dilaksanakan selama atau 5 tahun sekali ini. Dan berikut saya akan hadirkan kutipan wawancara saya bersama dengan Ibu Ketut Dewi, salah seorang warga yang juga menggunakan TPS 24 untuk menyuarakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi tahun 2024 ini. Dengan ini
yang lebih baik untuk Indonesia, Bali, Leleng pada khususnya. Semoga menjadi lebih baik dan lebih maju. Sementara itu manfaat kondusif, walaupun saya telat dapat suaranya ya, sudah bagus. Ya pendengar, itu dia tadi Ibu Ketut Dewi yang mengatakan bahwa untuk jalannya pemilu tahun 2024 ini juga dirasa telah kondusif begitu ya, masyarakat banyak yang datang dan sudah memahami siapa yang nantinya calon yang akan dipilih dalam Pesta Demokrasi tahun 2024 ini yang dilaksanakan tepat di tanggal 14 Februari. Dan dapat saya laporkan juga untuk nuansa Hari Valentine ataupun Hari Kasih Sayang ini sangat terlihat begitu ya di beberapa TPS yang juga menggunakan ornamen-ornamen berwarna pink untuk memeriahkan pemungutan suara yang dilakukan hingga hari ini. Dari Kelurahan Banyuning, Rizka Desiandra melaporkan. Baik, terima kasih Rizka atas laporan Anda yang baru saja telah melaporkan di kawasan Banyuning ya Mbak Ayu ya, dari TPS 24 sampai dengan 28. Dan menarik sekali ya, semua pada mengajak putra-putri terutama yang punya anak-anak kecil ya. Daripada di rumah nggak ada yang ngajak begitu ya, jadi diajak aja untuk edukasi. Betul, apalagi bertepatan dengan Hari Valentine. Ada ornamen-ornamen katanya di beberapa TPS gitu ya, ornamen-ornamen yang bernuansa pink. Waduh, so sweet Hari sekali kasih sayang. Mbak Pipit. Kapan lagi ada seperti ini? Betul. Baik, kita tersambung kembali bersama Bung Pase Sugiatnyana, selaku Ketua Pengurus Lokal Rapi Wilayah Buleleng yang ada di TPS 3 Kelurahan Penarungan. Ya, sayang sekali terputus ya. Oke, kita coba lagi menghubungi Bung Pase Sugiatnyana. Sembari menantikan sambungan langsung bersama Bung Pase, bagaimana kalau kita mendengarkan lagu berikut ini? Baiklah. Ternyata tersambung ya. Tersambung kembali. Tadi sempat terputus, nyambung lagi. Iya, putus nyambung, tapi ya nyambung akhirnya. Halo Bung Pase. Selamat pagi Mbak Pipit dan Mbak Ayu di studio. Waduh, luar biasa. Ini tetap semangat ya Bung Pase ya Mbak Pipit ya. Pastinya udah nyoblos ya tadi pagi. Sudah. Sudah. Karena bersama keluarga tadi sekitar jam 7.30 sudah ada di lokasi. Iya, pastinya juga tangannya udah pada biru nih jarinya. Sama seperti kita, membiru semua ya. Nggak nyoblos, nggak keren gitu ya istilahnya Bung Pase ya. Itu dia. Iya, baiklah. Bung Pase, informasi apa yang ingin disampaikan kepada pendengar Bung Pase? Silakan. Iya, terima kasih Mbak Ayu dan Mbak Pipit di studio. Pendengar dimanapun berada, sekitar pukul 7.30 tadi warga masyarakat di Kelurahan Penarukan khususnya di TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang berlokasi di SD 4 Penarungan sudah melaksanakan kewajibannya. Masyarakat berduyun-duyun datang ke TPS yang sudah ditentukan, walaupun gerimis sempat turun di seputaran Penarungan atau Penarukan, tetapi semangat masyarakat untuk memberikan hak suaranya di bilik suara tetap berjalan, walaupun ada antrian yang tidak begitu padat karena banyaknya TPS yang sudah disediakan oleh panitia. Bagi pemilih pemula tentu ini menjadi sebuah tanda tanya kemarin-kemarinnya, karena mereka masih katakanlah belum mengetahui dengan pasti bagaimana tata cara pencoblosan yang dilakukan dan berapa kertas suara yang harus dibawa ke bilik suara. Tetapi dari edukasi dan pesan-pesan yang sudah disampaikan, yang didapat juga dari media elektronik ataupun secara langsung dari panitia, akhirnya para pemilih pemula ini dengan pasti melangkah ke bilik suara untuk menentukan pilihannya. Dari pengamatan saya di lapangan, masyarakat yang dihimbau untuk menggunakan pakaian adat juga sepertinya mengikuti permintaan, arahan atau imbauan dari panitia. Banyak masyarakat yang menggunakan pakaian adat ke TPS, walaupun di sampingnya ada juga beberapa
pemilih lainnya yang menggunakan pakaian seperti biasa. Suasana pemilihan sangat lancar, tidak terjadi hambatan-hambatan karena kesiapsiagaan dari panitia yang sempat saya temui. Seorang panitia mengatakan persiapan yang dilakukan seminggu terakhir ini betul-betul memang membuat mereka kepayahan, tetapi hasilnya hari ini semua bisa berjalan dengan lancar. Dan kita juga berharap tidak akan terjadi sesuatu apapun juga esok hari ketika penghitungan suara sudah dilakukan oleh panitia. Dan hingga saat ini nampaknya para pemilih sudah kembali ke rumahnya masing-masing setelah melakukan pencoblosan. Nampak suasana agak lengang di TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6 di SD 4 Penarukan. Dari penuturan panitia juga sempat meminta kepada para pemilih untuk selalu tertib dan mencermati semua kartu suara sehingga tidak ada pilihan yang double, ataupun kalau ada kerusakan ketika ada di bilik suara segera melapor ke panitia. Tetapi pengamatan saya di lapangan ketika mengamati juga dari TPS 1 hingga 6 ini memang belum diketemukan kendala-kendala, rintangan-rintangan yang bisa mempersulit situasi pelaksanaan penghitungan atau pemungutan suara hari ini. Itu laporan saya, Mbak Pipit dan Mbak Ayu. Baik. Saya kembali dulu ke studio. Terima kasih Bung Pase yang sudah melaporkan situasi terkini di TPS 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Banyak TPS di sana Mbak Ayu di Banyak, 4, tapi sudah berjalan dengan lancar dan kondusif ya karena Mbak Pipit ya. Karena banyaknya TPS tersebut, jadi kita tidak antrinya lama. Betul. Cuma beberapa menit saja ya kita duduknya untuk memberikan kesempatan yang datang ke biliknya gitu ya. Dan di sana juga antusias masyarakatnya Mbak Pipit menggunakan pakaian adat. Ini sesuai himbauan begitu ya. Memang kalau kita dari melihat KPU. sesuatu yang berpakaian adat itu auranya udah beda. Auranya beda kan? Ada budayanya begitu ya. Baik. Dan kita juga sudah tersambung kembali Mbak Pipit bersama Kade Evalina Maharani. Masih ingatkah dengan Kade Evalina? Ini teman kita yang kemarin magang di sini, Eva. Masih ingat ya Mbak Pipit ya? Ingat ya. Eva akan melaporkan di TPS 4 Desa Kubu Tambahan. Ini merupakan mahasiswa atau pemilih pemula Mbak Pipit. Wah, ini antusiasnya juga luar biasa ya Mbak Pipit ya. Bagaimana situasinya? Sapa langsung. Oke, kita sapa saja. Halo, selamat pagi Eva. Halo, selamat pagi Bu Pipit. Iya, ketemu SMA Sidikarya. Wah, itu tempat SMP saya dulu. Oh iya? Iya. Sekarang udah berubah jadi tempat wisata di sana. Oke, silakan laporannya Eva. Oke. Jadi pertama ya, kesan usai memilih itu yang pasti senang dan juga karena ini baru pertama kali bagi saya sendiri memilih di tahun ini. Serta juga bangga karena bisa memberikan suara dan juga dukungan kepada calon yang ada. Dan juga situasi di TPS tadi, situasinya cukup berjalan kondusif, aman, dan tentunya semuanya sudah sesuai dengan SOP-nya masing-masing karena saya juga melihat bagaimana panitia yang bertugas yang sudah dimulai dari sebulan yang lalu untuk mempersiapkan segala jenis persiapannya. Tapi ada yang unik nih, sampai lupa ya, hari ini tuh hari Valentine. Iya. Aduh ya, pastinya masih sama deh kalau misalkan hari ini dengan hari-hari biasanya, cuman bedanya di tanggal sekarang ini kita disandingkan dengan suasana memilih. Ada dua momen ya Eva ya? Iya, benar banget. Jadi jalan nih sama hari Valentine yang dikenal dengan hari kasih sayang. Iya, betul. Lihat, tentu saja di TPS di tempat Eva melaporkan, apakah ada ornamen-ornamen yang nuansa Valentine? Yang unik begitu? Tadi sih aku lihat sih nggak ada ya. Nggak ada. Di TPS lain mungkin ada. Iya. Betul deh kalau gitu. Baik Mbak Eva, memang ternyata lebih kita harus pentingkan dulu nyoblosnya pagi-pagi. Valentine-nya kan boleh nanti malam kita rayakan kan? Yang namanya hari kasih sayang itu kalau bisa setiap hari ya Mbak Pipit ya. Iya. Ya gimana lagi situasinya di sana Mbak Eva? Adakah
warga yang mungkin kehilangan C6-nya begitu ya, sehingga dia menggunakan KTP untuk nyoblosnya. Untuk itu sih semuanya aman-aman. Aman-aman saja ya. Iya, semua sudah memahami bagaimana alur tata cara pencoblosan yang baik dan yang benar, yang sah dan juga yang tidak sah seperti itu. Jadi saya lihat tadi semuanya sudah memahami ya, jadi tidak ada yang mungkin kehilangan C6-nya atau menggunakan KTP, jadi semua sudah aman-aman saja. Nah Eva, di sana kan pastinya ada pemilih yang lansia juga. Bagaimana perlakuannya itu dari panitia? Oke, dari panitia di sana yang tadi saya lihat pemilih yang lansia itu ditemani oleh panitia dan juga bukan ditemani secara private ya, tapi lebih tepatnya diarahkan. Diarahkan bagaimana cara memilih dan juga surat suara yang warnanya berbeda-beda itu untuk siapa saja. Iya, betul. Juga bagaimana cara agar si pemilih yang lansia ini tidak kebingungan saat mereka menaruh surat suara di suara seperti itu. Jadi benar-benar diarahkan oleh panitia, panitia tidak hanya duduk-duduk saja, tapi juga panitia terus memantau pemilih pemula ya. Bagi saksi. Khususnya untuk yang lansia. Mbak maunya ajak wawancara. Iya. Baik. Oke. Mbak Eva. Jangan dibilang sebagai saksi. Iya. Baik ya. Tentu saja pemilih pemula ini Mbak Pipit yang melakukan pemilihan yang pertama kali cenderung mempunyai rasa kesadaran begitu ya. Baik, sekelas saya saja ya tadi memilih itu ya, melipatnya harus kembali seperti semula. Betul, bagaimana harus orang rapi, lansia? Makanya bagi para lansia ini diarahkan seperti itu ya. Terus yang paling lansia lagi tuh udah gemeteran tangannya tuh coba. Belum apa-apa udah gemeteran ya. Tapi itu memang butuh pendampingan seperti itu ya Mbak Pipit ya. Iya. Tapi yang jelas di kawasan Kebun Tambahan aman saja ya, Eva? Ya, baik. Aman saja. Sengkaru aman. Baik Eva, terima kasih atas informasinya dan kami tunggu lagi informasi berikutnya. Baik ya, demikian laporan dari Evalina Maharani dari TPS 4 Kubu Tambahan. Kembali kita akan dengarkan laporan dari kontributor Made Winingsih ya, apa yang akan disampaikan. Mbak Winingsih. Terkait pemilunya. Ya. Iya, Mbak Winingsih, halo, sudah di udara? Ya, baik, terima kasih Mbak Pipit. Iya, Mbak Winingsih silakan. Ada di TPS berapa nih Mbak Winingsih? Saat ini saya berada di SD 3 Anturan, di mana tempat ini dipergunakan sebagai TPS atau tempat pemungutan suara, yakni TPS 10, 11, 12, dan 13. Menurut rencana atau agenda dari PJ Bupati dan anggota Forkopimda, TPS ini akan dikunjungi sebentar lagi setelah beliau melakukan pemantauan di Desa Kekeran, Busungbiu, dan desa di Seritik dan sekitarnya. Dan mengapa Desa Anturan dijadikan tempat yang akan dipantau? Karena di desa ini ataupun di TPS ini pemilihnya cukup banyak. Kami pantau dari pukul 8 tadi pagi, masyarakat cukup antusias mendatangi TPS 10, 11, 12, dan 13 ini. Dan hingga pukul 10.30 ini masyarakat masih berbondong-bondong datang. Ada yang menggunakan pakaian adat Madie dan ada juga yang menggunakan pakaian bebas rapi. Bahkan para ibu-ibu lebih disiplin datang ke TPS untuk menggunakan pakaian adat Madie. Dan pendengar, di sini juga ada beberapa warga masyarakat penyandang disabilitas, yaitu tunarungu. Mereka juga dituntun oleh petugas yang ada di TPS ini, sehingga yang disabilitas ataupun yang tunarungu dengan mudah dan baik menggunakan hak pilihnya, menyalurkan hak pilihnya di pesta demokrasi ini. Dan pendengar, kami juga lihat beberapa saksi dari berbagai partai caleg sudah
melaksanakan tugasnya dan mengamati dan mengawasi jalannya pemungutan suara di yang hari ini. Bahkan 5 yakni petugas milik desa setempat yang ada di dusun pasar ini juga siap siaga untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang bingung dan menanyakan bagaimana dan di mana mereka harus masuk ke bilik mana setelah menerima surat suara. Dan pendengar, keamanan juga dari kepolisian dan TNI juga memberikan pengamanan yang cukup antusias karena tugas dan wewenang mereka adalah memberikan pelayanan keamanan bagi warga masyarakat yang akan menyalurkan hak suaranya. Dan pendengar, kami masih menerima informasi dan masih melakukan koordinasi pukul berapa PJ Bupati dan Forkompinda akan melakukan pemantauan di tempat kami melaporkan ini. Bahkan dari petugas KPPS yang ada di tempat TPS ini masih segar bugar. Walaupun jam istirahat mereka digilir satu tugas ke petugas yang lain, dan ada juga yang mendapat tinam, diberikan kesempatan untuk melakukan pencoblosan di TPS yang sudah ditentukan. Demikian informasi sementara dari SD 3 yakni TPS 10, 11, 12, dan 13 Desa Anturan. Saya kembali ke Terima kasih Mbak Winingsih yang sudah melaporkan suasana terkini di TPS 10, 11, 12, dan 13 di SD 3 Anturan ya. Kemudian pemungutan suara di Jembrana ini disambut antusias warga seperti yang terlihat di TPS 14 Mak Ayu di Desa Kaliaka, Kecamatan Negara, tempat Bupati Jembrana Indengah Tambe terdaftar menggunakan hak pilihnya begitu ya. Baik, kita langsung saja terhubung dengan kontributor Bagus. Jembrana, Bagus. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Bagus, silakan laporannya. Baik, pendengar, dapat kami laporkan dari TPS 13 Kaliaka, tepatnya di Kecamatan Negara, Desa Kaliaka. Saat ini sedang dilakukan pemungutan suara dan warga cukup antusias hadir di TPS yang berada di Balai Banjar Teh ini. Dan pemungutan suara ini di Jembrana nampaknya disambut antusias oleh warga, termasuk di TPS 13 Kaliaka ini di tempat lokasi juga Bupati Jembrana Indengah Tambe bersama keluarga mencoblos di TPS ini. Dan di TPS ini terdapat 295 pemilih, termasuk Bupati Jembrana yang mendapatkan nomor urut 118. Ketua KPPS TPS 13 Iwayan Suryanto mengatakan antusias warga yang sangat tinggi di Banjar Teh ini, dan bahkan mulai pagi hari sebelum dibuka sudah ada yang hadir, dan dari awal pembukaan secara baik itu kotak suara dan logistik lainnya di awal memang cukup lancar dan komplit, di mana dari 5 kotak suara tidak ada yang kurang dan semuanya lengkap, masing-masing ada 301 kertas suara per kotak. Sementara itu Bupati Jembrana yang tadi hadir pukul 9 bersama keluarga, istri dan ketiga anaknya serta menantu memberikan hak pilihnya di TPS ini. Bupati seusai mencoblos juga mengajak kepada masyarakat untuk berbondong-bondong memberikan hak pilihnya sebagai warga negara dan meminta masyarakat untuk tidak golput. Kemudian dari pemantauan di Jembrana sendiri, seluruh wilayah TPS nampak terjadi konsentrasi massa atau warga yang lebih banyak berkumpul di titik-titik TPS seperti di sekolah dan Balai Banjar. Dan tadi pagi sekitar pukul 8 hingga pukul 9 nampak di Jalan Denpasar Gilimanuk juga lebih lengang dibandingkan hari-hari normal
biasanya. Dan beberapa warga menyatakan bahwa mereka memang hadir untuk memberikan hak pilihnya, dan rata-rata memang dalam saat kali mereka datang itu di TPS itu membutuhkan waktu sekitar 10 menit dari mendaftar, dari mulai masuk ke area TPS hingga selesai mencoblos dan mendapatkan tinta di jari. Demikian dapat kami laporkan dari TPS 13 Kaliakah. Iya, bagus. Adakah hal yang unik di tempat Anda melaporkan? Baik, untuk di TPS ini memang sedikit lebih meriah karena dengan ornamen-ornamen Bali yang mungkin tidak biasa di TPS-TPS lain yang kami amati. Dari contohnya di TPS Peh ini, di Banjarpeh ini ada 3 TPS, TPS 14, 13 dan 15, tapi di TPS ini lebih meriah dengan berbagai ornamen Bali gitu, dan seluruh warga hampir semuanya tadi memakai pakaian adat seperti yang himbauan dari KPU Provinsi Bali. Baik, terima kasih Bagus, selamat bertugas kembali. Baik, ya itu tadi dari Jembrane ya Mbak Ayu ya, di TPS 14 Desa Kaliakah. Di sana ada sebanyak 125 pemilih begitu. Baik. Dan masyarakat juga sudah berbondong-bondong sedari pagi, termasuk Bupati Jembrane Inengah Tambu yang sudah menggunakan hak pilihnya. Wah, tetap berjalan lancar dan kondusif ya Mbak Pipit ya, yang kita harapkan, di wilayah Jembrane. Dan juga tadi di jalan juga ya Mbak Ayu ya. Kita kan tadi ke kantor nih, di Jalan Lenggang ya. Betul, di kantor ya. agak lengang gitu ya. Iya, enak ya. Dan juga cuacanya juga tidak begitu panas. Iya, betul. Sangat-sangat mendukung begitu ya. Sekali. Oke. Kita akan lanjutkan kembali Mbak Pipit beberapa informasi atau laporan dari reporter yang sudah dihubungi begitu ya oleh gatekeeper kami. Tentu saja selepas lagu berikut ini.